Wah, kita tenang sekali nih, Lim. Betul banget, Dim. Tenang, damai, tentram. Suaranya juga menghangatkan hati nggak sih, Dim? Betul, tapi nggak bisa napas. Sekarang kita lagi di mana nih, Lim? Di angkasa. Wah, pantesan susah sekali napas. Kita Iya, harus betul. bisa bernapas, Alif, agar bisa Ayo. hidup. Jadi, Wah, ada apa ini di belakang kita? Ayo kita pindah. Ayo kita Dim. pindah. Satu, Ah. Dim, di mana nih, Dim? Aduh, kok gini sih rame-rame gini? Wah, ada apa lewat? Jangan-jangan kita nih. Kita salah tempat. Ayo kita pulang. Satu, dua, tiga. Nah, kayak gini deh. Tenang, gitu kan. Kita mulai aja kali. Iya, betul. Oke. Selamat datang di Ngaburir. Ngabuburit, ngobrolin karir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menemani teman-teman dalam menunggu waktu buka puasa. Betul banget nih, Dim. Kemarin-kemarin juga kita udah nemenin ya selama 3 minggu. 3 minggu. Nah, sekarang kita ada di minggu terakhir. Nemenin teman-teman semua. Ya, dan kita mau ngucapin Minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Semoga teman-teman bisa kembali suci di hari yang suci. Hari ini kita mau bawa apa nih? Kita hari ini mau ngobrolin seputar etos kerja gitu tuh, kebiasaan kerja di berbagai negara. Kayak culture di suatu perusahaan, Betul. di suatu negara gitu ya, Dim, ya? Betul, yang dimana bisa jadi contoh nih buat kita-kita dalam ingin membangun usaha atau membangun suatu perusahaan. Kita bisa contoh beberapa negara-negara yang kita sebutin. Iya, betul banget nih, Dim. Benar. Kira-kira ada berapa negara nih, Dim? Kira-kira ada 138 negara. Wow. Nggak ada yang bohong kebanyakan. Bisa sejam sendiri. Gimana sih sendiri gue pergi. Dim, lo penasaran gak sih hawanya Iya. dingin gitu? Nggak tahu nih dari tadi Kayak- nih, dari pas kita pindah tempat nih. Iya, dari tempat si Aquaman pindah Iya. ke sini tenang sih, tapi kok kayak agak ada sesuatu yang aneh gitu ya? Bulu kuduk gue merinding nih. Wah, Bulu ketek gue merinding. Bulu jaket tuh merinding. kok bisa gak ada berdiri? Merinding, bener. Iya, bener-bener. Merinding semua nih. Bener-bener. Gimana nih? Tuh ada suara apa tuh? Waduh. Aduh, Dim, Dim, Dim. Tuh. Kayaknya mending langsung lo sebutin aja deh. Oke, biar kita pindah. benar. Negara yang pertama yaitu adalah Amerika Amerika Serikat. Nah. Tenang. Betul banget, Dim. Dan Amerika sekarang Serikat. udah enak nih suasananya. Sudah enak suasananya, benar. Tadi kan kayak ada apa gitu ya? Iya, betul Oke. banget. Nah, di Amerika Serikat ini banyak perusahaan yang menerapkan budaya kerjanya itu Betul. meningkatkan kreativitasnya gitu, Dim. Nah, jadi di Amerika Serikat itu banyak perusahaan yang memprioritaskan sisi imajinatifnya, teman-teman. Betul. Jadi, para karyawannya itu tujuannya itu untuk menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan juga simulatif untuk membantu para pekerjanya memiliki ide-ide yang lebih baik. Bener kayak gitu. banget. Sama biasanya tuh dari budaya Amerika Serikat ini ada tempat kerja yang tidak seperti tempat kerja pada umumnya gitu. Oh, gitu. Yang kayak lagi rame-rame sekarang nih startup tuh, kayak misalnya di tempat kerja ada tempat gym, di tempat kerja ada mainan, atau tempat-tempatnya tuh Bener-bener. tidak sesuai dengan kotak-kotak seperti ruang kerja pada nggak umumnya gitu. cubic-cubic kayak Iya gitu ya, betul. Dim, ya? Nah itu udah diadaptasi dari Amerika Serikat, seperti kantor Google dan kantor YouTube yang berpusat di Amerika Serikat. Iya, betul banget. Dan nih, Dim. Indonesia sudah menerapkan kayak kantor Gojek, kantor Tokopedia gitu, atau kantor Bukalapak pun sudah demikian. Nah, jadi kita sebagai karyawan jadi comfort ya, Dim. Iya, ya? nyaman bener. Terus jadi ide-idenya tuh langsung Teng. Wah, mantap. Yang kedua, Swedia. para pekerja di Swedia itu didorong untuk bisa melanjutkan kuliah lagi, sekolah lagi, menambah ilmu lagi, dan bahkan ada yang dibiayai untuk bekerja lagi, dan harus mengembangkan passion atau hobi yang mereka tekuni agar menunjang pekerjaan itu. Nah, bener banget sih, Dim. Sudah banyak sih sebenarnya di Indonesia dari perusahaan-perusahaan membiayai karyawannya untuk melanjutkan S2-nya sehingga bisa menunjang pekerjaannya tersebut ya, Dim, biar Bener lebih banget. pro gitu Iya, ya, Dim. biar lebih pro. Jadi ibaratin Swedia ini memandang kalau pendidikan itu penting, sangat amat penting bagi para pekerjanya gitu. Iya, betul banget. Pokoknya fokus, misalkan lu di video nih, berarti lu dikuliahin lagi di bidang video itu. Iya, nggak mungkin dikuliahin di lukis. Oh iya. Yang ketiga, Norwegia. di Norwegia ini unik banget teman-teman, dan Bener sih. gue sendiri belum pernah melihat di Indonesia, yaitu apa? Tidak ada hierarki. Nah, Jadi atasan dan bawahan itu sulit kita bedakan Bedakan. di Norwegia. Mungkin dari pendapatan aja nih yang berbeda. Kalau menurut gue, mungkin dari pendapatan aja yang beda. Tapi kalau misalnya dari cara kerja, dari bagaimana merintah, Tanggung jawabnya. tanggung jawab mungkin sama semua gitu. Dan
mungkin itu yang enak juga kali ya, bekerja gimana kita. Jadi kita merasa teman, Iya, jadi bener. diskusi, mengutarakan ide, opini, ataupun komentar gitu ya Dim ya, itu lebih nyaman gitu. Kalau misalkan kita ke atasan kan mungkin agak sungkan canggung, gitu ya. Sungkan. Dan kayak gitu. Ini emang yang terjadi di Indonesia juga sih, kayak yang gua pandang, kalau kita misalnya anak muda nih kerja sama yang lebih tua atau jauh banget lebih tua, itu akan lebih, menurut gua agak sulit. Buat komunikasi aja kayak harus seperti apa, sopan segala macam. Kalau dibanding kita bisa kerja sama yang bedanya ya 2 tingkat atau 5 tingkat di atas kita, tuh akan lebih nyaman buat diskusi, buat nanya langsung ya kan. Dibanding kalau sama yang lebih tua atau angkatan baby blue lah, itu akan lebih sulit dibanding angkatan milenial ke zilenial. Kayak gitulah. Gitu benar. Nah, tapi bukan berarti ya Dim, dengan tidak adanya hierarki kita bersikap tidak sopan. Betul. Gitu. Yang keempat, Australia. Nah, sebuah studi lain menunjukkan bahwa 3 dari 4 pekerja di Australia merasa puas terhadap pekerjaan mereka. Ada beberapa alasan nih, salah satunya adalah kebiasaan para pekerja di Australia adalah menjunjung tinggi kejujuran. Wah, itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Bener. Betul banget kan sih Dim? Kejujuran tuh menurut gue penting banget, kayak misalnya lu dikasih tugas nih, kalau nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Jangan say yes. Jangan say yes, akhirnya malah jadinya berantakan pekerjaannya gitu. Nah, itu tuh didukung dari penelitian dari University of Montreal menunjukkan bahwa ada hubungan positif nih antara kesejahteraan dan juga kejujuran para pekerja di tempat kerja masing-masing gitu. Jadi kalau mau sejahtera, ya kita juga harus jujur. Bener nggak sih Dim? Biar nggak ada perselisihan ataupun konflik di dalamnya. Betul. Yang kelima, Spanyol. Nah, di Spanyol ini menurut gue unik banget. Selain ada Barcelona, ada Madrid. Enggak. Ada juga nih, mereka tuh memiliki jam kerja yang menurut gue sangat sedikit. Emang mulai dari jam berapa? Nah, orang-orang dari Spanyol tuh mulai jam kerja tuh jam 9 pagi. Nah, terus selesainya tapi jam 19 malam tuh berarti jam 7 malam. Tapi dari jam 2 sampai jam 4 mereka ada waktu istirahat. Wah, berarti 2 jam ya istirahat? 2 jam mereka punya waktu istirahat. Pada umumnya kan di perusahaan-perusahaan kita istirahat cuma 1 jam ya, Dim ya? Isoma itu juga sama makan, sholat, ngobrol. Dan biasanya ada meeting. Iya. Nah, dibersamai dengan meeting. Nah, itu yang menurut gue di Indonesia belum diterapin gitu. Karena itu dia tadi, waktu istirahatnya 2 jam. Dan tidak ada pekerjaan yang dibawa ke rumah. Jadi semuanya itu sebisa mungkin dilakukan di kantor. Jadi benar-benar fokusnya itu kerjaan adalah untuk di kantor. Dan di rumah adalah waktu untuk istirahat gitu. Yang keenam, negara Denmark. Wah, ada apa nih di Denmark? Ada apa di Denmark? Jadi di Denmark ini biasanya mereka itu menjunjung tingkat benefitnya, Dim. Bonus, ya, benar, gaji. benar. Nah, itu mereka benar-benar disejahterakan kayak gitu, Dim. Jadi kalau emang lu pekerja keras, ya bayaran lu bakalan seimbang dengan hal yang udah lu lakuin. Bener gitu. banget. Dan bahkan para pekerja Denmark adalah termasuk ke dalam daftar pekerja paling bahagia sedunia. Wah, apalagi ditambah bonus. Asuransi. Berapa tuh, Dim? Dream salary lo? Dream salary gue ya? Pokoknya dream salary gue adalah gimana gue bisa dapat gaji, gimana caranya gue tiap bulan tuh bisa traveling. Kayaknya 10 juta udah cukup deh buat gue sebulan. Kalau misalkan masih sendiri mungkin. Iya, benar. Kalau lu ada? Mungkin kalau untuk fresh graduate ya, Dim ya, dengan kayak gini ya mungkin kesempatan. Jadi nah gitu teman-teman. Gue cukup aja. Cukup buat hidup sendiri ya, Dim. Ya, hidup sih. Entah, gue gak mau hidup sendiri terus lah. Nah gitu, Dim, dari 6 negara tersebut nih, Dim, yang menurut lu nih impian lu pengen bekerja di budaya yang diadopsi dari negara mana tadi? Kalau gua negara Spanyol. Kenapa tuh, Dim? Karena ya emang bener, kalau di kerjaan fokusnya kerjaan, kalau di rumah fokusnya kerjaan. Enggak, kalau di kantor fokusnya kerjaan, kalau di rumah fokusnya di rumah. Nah gitu. Jadi dan waktunya tuh pas aja gitu, karena menurut gue bukan orang yang morning person. Gitu. Sama kayak teman saya. Jadi saya rasa dengan jam 9 masuk kerjaan tuh nikmatnya luar biasa. Betul banget, Nadim. Kalau gue sendiri sih lebih Amerika sih, Dim. Iya, karena kita didorong untuk melakukan dan mengeluarkan
atas kita Betul. gitu. Nah, apalagi di kondisi kayak gini kan kerja kan udah di misalkan hari ini ke kantor, besok enggak. Nah, mungkin setelah COVID selesai, pandemi selesai, Nggak ke hal kantor itu terus. bisa dilakukan nggak sih, Dim? Enggak gitu dong. Oh, Nanti iya. nggak kerja. Nggak kerja. Jadi bisa di 3 hari di rumah atau 4 Iya. hari di kantor atau Nah. gimana, itu bisa diatur ya nggak sih, Bener Dim? banget. Oh, gue pernah baca nih. Ini menurut gue menarik banget, bisa dimasukin. Jadi menurut penelitian, negara di Finlandia itu dia tuh dalam seminggu bekerja tuh hanya 4 hari. Berarti liburnya 3 hari? 3 hari. Kalau di kita kan rata-rata 2 hari ya 2 pada hari. umumnya. Jadi kerja 4 hari yang dimana itu dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan sebanyak 24%. Nah, itu menurut gua bagus banget buat diterapin buat teman-teman yang mau bangun usaha atau bangun perusahaan, itu bisa banget diterapin. Dan mungkin teman-teman bisa isi di kolom komentar Iya. negara-negara mana yang teman-teman pengen ikuti Budaya budayanya kerjanya gitu. Mungkin itu dari kita. Iya betul banget. Sekali lagi Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Ngaburir selama ini. Iya, Selama benar. 4 episode 3 episode ke belakang dan ini episode terakhir. Harapannya teman-teman bisa dapat hal-hal yang baik dan yang buruk-buruknya dimaafkan. iya betul banget. Oke. Oke. Sekian dari gua Dimas dari PB54. Gue Alif dari 54. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu kalau misalkan ada konten-konten bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Nah, gitu aja sih, Dim. Iya. Dari kami, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Dadah. Deng 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 deng. Ayo, Dim, kita ke Aquaman lagi nggak nih? Aduh, kesemutan lagi.